Mari gue buka spoiler ini dengan membandingkan Jovan dan Yaelin terlebih dahulu. Nama, Yaelin, Asol, Sect, Supreme Clarity, Rana, Ethereal Step 1, Guru, Longzhu Decimating Dragon Ancestor, salah satu dari 5 hewan suci, Warison, or skills kekuatan fisik naga emas, api emas, Decimating Dragon Ancestor, jiwa naga surgawi Golden Dragon, dan teknik-tekniknya. Nama, Jovan, Ranah, Radian, tahap tengah, Esol, Sektemonic, Guru, belum diketahui, warisan, or skills, lengan kilin, Bloody Infant, Blue Flame, Flaunting, Kun Peng, Petir Thunder Skylark, Kongming Ai, dan transformasi iblis. Bagaimanakah cara Jovan melawan Yaelin yang sesama anomali? Dengan ranah Jovan yang lebih rendah, lanjut ke spoiler. Akhirnya Jovan dan Yaelin saling berhadapan. Yaelin memerintahkan anggota sektenya mundur. Saya tidak peduli jika ada di antara Anda yang mati karena gempa susulan. Pertarungan kami. Jovan memberi instruksi yang sama ke anggota sektenya. Yaelin melesat ke arah Jovan. Dia terkejut dengan kecepatan Yaelin. Hampir lebih cepat dari reaksinya. Jovan hanya bisa menangkis serangan Yaelin. Ledakan yang diakibatkan benturan melepaskan sinar api keemasan yang dahsyat, sementara Juofen dikirim terbang. Panas terik sudah cukup untuk merasakan sakit, bahkan dari lengan kilinnya. Para iblis lebih terkejut dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Steward, Juo Banner-Banner, kalah dalam hal kekuatan mentah. Jovan sama terkejutnya dengan mereka. Dia dulu berpikir bahwa ketika Yelin memurnikan api emas, penghancur dari leluhur naga, penghancur, kekuatannya bersifat merusak, bukan fisik. Jadi, selama dia menghindari bentrok dengan itu, bahkan jika dia bertukar tinju dengan lengan kilin yang perkasa, dia harus bisa menang melawannya. Namun, tubuh Yelin sangat tangguh, sehingga tidak kalah melawan lengan kilin sama sekali. Sialan dia. Bukan manusia bukankah? Dia naga. Jovan melihat di tangan Yelen terdapat sisik. Orang ini sama sekali bukan manusia biasa. Setidaknya setengah naga, setengah manusia. Ini membuat kesempatan dia menang menjadi semakin kecil. Jovan hanya punya lengan kilin. Sisa tubuhnya adalah manusia. Melihat ekspresi Jovan Kinceng, menegang gugup tangannya berkeringat. Orang-orang juga berpikir, Joe akan kalah. Yelin mencibir dan memanfaatkan keuntungannya, langsung meninju ke arah Joven. Mata kanan Joven bersinar dalam lingkaran emas, teleport di belakang lawannya, dan menyerang punggungnya. Lengan Kilin meledak dengan cahaya merah. Namun, saat Joven hendak memukul, tangan Yelin yang lain terbungkus dalam api keemasan, bertemu dengan lengan Kilin, menyebabkan gelombang spasial yang menakutkan, dan api keemasan yang membakar di mana-mana di sekitar mereka. 1000 meter di sekitar mereka diratakan dalam sekejap. Semua materi yang terperangkap di area ini telah musnah. SSS. Semua orang tersentak ketakutan melihat pemandangan seperti itu. Terutama tim Ultimate Clarity Sect dan Demon Scheming Sect. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat. Mata Wu Qingqiu bergetar saat dia tersenyum pahit. Keduanya berpisah dari bentrokan dengan keadaan imbang. Tangan Joven agak hangus, dan dia terengah-engah. Tangan Yelin gemetar tanpa henti, dan bahkan tampak meradang. Soring Kilin terkenal karena kekuatannya yang besar. Di antara 5 binatang suci yang agung, bahkan dengan sisik naga yang melindunginya, Yelin masih mengalami kerusakan. Namun, dia tidak marah, tetapi bersemangat. Begitulah seharusnya pewaris hewan suci. Pukulan Kilin yang melonjak memang menakutkan. Hehe. Jiwa naga dan kekuatan Soring Kilin. Aku sudah tahu siapa tuanmu. Jejak emas dan merah saling bersilangan dalam ledakan tanpa akhir. Saat penonton melihat mereka bentrok di satu tempat, mereka muncul di tempat lain, terpental kemana-mana. Mereka tidak bisa melihat sekilas sosok mereka, bahkan melalui layar. Murid Ultimate Clarity Sect akhirnya mengerti mengapa pertarungan tim ini menjadi satu pertandingan dan mengapa mereka tidak boleh ikut campur. Yelin terbungkus api keemasan.
Dia bahkan bisa membuat kedua kakinya terbakar keemasan juga. Dia bisa menyerang dengan cara apapun yang dia inginkan dari segala arah. Sementara Juofen hanya memiliki satu lengan kilin. Selain lengan yang kuat itu, Juofen semuanya adalah manusia. Sentuhan sekecil apapun dengan serangan musuh akan mengurangi tubuhnya menjadi nol. Inilah yang dia takutkan. Orang yang tidak memiliki kelemahan terhadap orang, yang hanya memiliki satu tangan cepat atau lambat, akan menyebabkan kekalahan yang terakhir. Proyeksi nyata. Kaki Silin melonjak. Aku akan menginjakmu. Kekuatan besar kaki Kilin menghantam Yelin. Bam! Kaki Kilin memukul lengan Yelin dengan ledakan keras. Bahkan, dia tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Tulang di lengannya retak, dan wajahnya memerah, dipaksa oleh pilar besar untuk diinjak ke tanah. Api keemasan berkibar di sekujur tubuhnya. Sekarang, tertutup sisik naga yang tajam. Penonton tersentak kaget. Orang-orang aneh ini juga orang-orang aneh. Tidak heran para murid sebelumnya dihabisi dalam hitungan detik. Orang-orang ini bukan manusia. Pertarungan mereka sebenarnya adalah representasi dari Decimating Dragon Ancestor versus Soaring Kilin. Jika satu pihak kalah, ia tidak akan pernah bisa menjangkau pihak lain lagi. Ini adalah cara binatang itu. Tapi, mereka juga manusia, meskipun tidak terlalu penting. Binatang itu sedikit banyak memengaruhi keyakinan mereka. Yelin mengayunkan kakinya, dan gambar ekor naga emas terbentuk saat mencambuk kaki yang masuk. Api keemasan muncul di atasnya lagi, dan turun ke kaki Kilin, seperti sabit. Bam! Tabrakan berat mengungkapkan hal yang tidak terduga kepada orang banyak. Kaki Kilin yang tak terkalahkan, terlempar ke samping oleh sapuan ekor. Luka gelap tertinggal di kaki merah, dan darah segar merembes keluar. Dengan satu kilatan merah terakhir, tangan kanan Joven kembali normal. Dalam bentrokan ini, dia benar-benar kalah. Kaki binatang suci Kilin telah kehilangan kekuatan. Terkejut, Joven terlempar ke belakang dan sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Yelin benar-benar kuat. Dia hanya pewaris leluhur naga penghancur. Jadi bagaimana kekuatannya? Apakah ini perbedaan antara warisan yang sebenarnya dan yang menyatu? Xie Tianxiang merasa agak kecewa. Selanjutnya akan menjadi pertempuran jiwa. Pertempuran jiwa. Wen Tao menghela napas dan berkata, Juovan itu aneh. Tapi Yelin lebih aneh. Juoven hanya berada di Radiant Stage, sedangkan Yelin berada di Ethereal Stage. Apakah dia punya kesempatan sama sekali? Xie Tianxiang terkejut untuk waktu yang lama. Mata Wen Tao berkilat, dan dia menghela napas. Sejak pertarungan dimulai, saudara Juo menaruh harapannya untuk menang dalam jarak dekat. Jika dia kalah dalam pertarungan jarak dekat, itu berarti hanya masalah waktu sebelum itu berakhir. Xie Tiansan gemetar menatap Juoven sambil menghela napas. Bukan hanya sekte Dewa Pedang, Alien Flame, dan Demon Soul Sect mencapai kesimpulan yang sama. Mata Chu Qingcheng dipenuhi dengan air mata. Dia keluar semua tahu dia harus melakukannya. Bahkan tahu itu tidak berhasil, saudari King Chang. Bukankah dia memiliki jiwa terkuat? Kah dia memiliki jiwa terkuat, jiwa naga surga? Dia mungkin masih menang. Doner mencoba menghiburnya. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa menang dengan jiwanya, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Mengapa menyeretnya keluar? Dia harus tahu jiwa orang lain jauh lebih baik darinya. Jadi dia pergi untuk pertempuran jarak dekat. Naga ganda yang ditinggikan menatap tajam ke pertarungan, lalu menggelengkan kepala. Sepertinya Joven pasti tahu sesuatu tentang jiwa Yelin yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya dia tidak pergi untuk pertempuran jiwa. Kalau tidak, tepat ketika dia kalah dalam jarak dekat. Beralih ke serangan jiwa akan membuat musuh lengah. Yang mulia Heron berbicara. Bai Mei yang ditinggikan mengangguk. Sekarang, Hiruhara adalah jalan buntu, dan dia tidak akan melakukan pertarungan jiwa. Hasilnya jelas. Tidak ada gunanya bertarung sekarang. Juoven telah kalah. Joven, menyerahlah. Hahaha, maaf, aku sudah terbiasa selalu mengambil keputusan, menjadi orang kecil, tidak cocok untukku. Juoven mencibir. Matanya berkilat, dan dia meraung.
Kamu menang dalam jarak dekat, tapi aku akan menang dalam jiwa. Kemenangan terakhir akan menjadi milikku. Pertempuran jiwa. Mengangkat alis, Yelin mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya saat dia tertawa. Membandingkan jiwa naga langitmu dengan jiwaku, jiwa naga surga, dari murid leluhur naga. Hahaha, seberapa sombongnya kamu. Meskipun tidak memiliki harapan untuk menang, Juofen juga jauh dari kalah. Binatang suci adalah binatang suci. Kita adalah manusia. Kau terlalu naif jika berpikir bisa membandingkan pertarungan mereka dengan kita. Gerakan kedua, Raid Style, Ghostly Dragon Claw. Lengan kilin Juofen menyala merah, dan cakar merobek udara saat meraih Yelin. Bodoh. Mata Yelin berkilat dingin. Dia melompat lurus ke depan saat dia melapisi cakar naganya dengan api keemasan. 9 cakar naga emas berputar. Reaper luar angkasa. Jiwa naga setinggi 200 meter keluar dari tubuh mereka. Bentrokan antara jiwa naga surga. Berarti bentrokan antara penguasa terkuat di tanah barat. Dalam pertarungan jiwa ini, Jiwofen terlihat dirugikan. Melihat pertarungan dua jiwa naga surga, dia melihat bahwa Yelin lebih baik. Mendorong mundur Jiwofen, Chu Qingcheng khawatir lagi. Jiwofen menyipitkan mata dan mendengus. Varian, Raja Naga Merah, yang maha kuasa, dengan raungan drakonik, jiwa naga Jiwofen bergeser. Itu meledak dalam cahaya merah, dan sisiknya mengeras seperti batu. Lebih keras dari baja, taringnya tumbuh dan menjadi buas. Ekornya mengayun dan mencambuk jiwa naga Yelin, menyebabkan Yelin bergidik. Saat jiwanya bergetar, dia terbang kembali dari pukulan. Juofan. Dia didorong mundur dari jiwa, dan kekuatan mentah digabungkan. Hanya pakar 9 sekte yang dapat melihat bahwa sebelum Juofen menunjukkan variannya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka semua tahu, Yelin belum menunjukkan perubahan jiwa naganya. Juofen juga mengetahui hal ini. Jadi setelah mengibaskannya, dia dengan cepat jatuh kembali. Varian, Raja Naga Surga Emas yang menghancurkan, melihat melalui taktik Juofen. Yelin menyeringai dan tertawa. Kamu ingin melihat kekuatan Raja Naga Surga Emas. Seolah setuju dengan Yelin, naga emas itu meraung, melonjak saat menyerang naga merah. Bentrokan itu tidak seperti yang sebelumnya, tapi salah satu dari hidup dan mati. Ini adalah momen paling berbahaya bagi Juofen di kehidupan keduanya. Bam! Raja Naga Merah, yang maha kuasa, mengibaskan ekornya dan melemparkan naga emas itu ke belakang. Namun, naga emas menggunakan cakarnya untuk menenggelamkannya ke dalam naga merah. Pada saat yang sama, tepat di bawah mata Juofen yang tidak percaya, api yang membakar memasuki naga merah. Tubuhnya yang berat bergetar di bawah rasa sakit. Wajah Juofen memerah, dan pikirannya sakit saat dia meludahkan darah mendesis. Hahaha Juofen, lihat itu, menyerah selagi masih bisa. Naga emas hendak terlempar, tetapi karena cakarnya menggali jauh ke dalam naga merah, dia tetap diam. Naga emas kemudian melilit yang lain dan mengencangkan cengkeramannya. Tidak peduli bagaimana meronta-ronta, naga merah tidak bisa membebaskan diri. Naga merah terus meraung kesakitan. Juofen gemetar, seperti daun, karena jiwa naganya mengalami serangan yang begitu kejam. Dia pucat dan berkeringat. Penonton menghela napas. Pertempuran jiwa lebih buruk daripada pertempuran jarak dekat. Semua orang menganggap Juofen kalah dengan jiwanya di cengkeraman orang lain. Apalagi yang bisa terjadi jika bukan kerugian? Hanya Chu Qingcheng yang terus menatapnya dengan mata murni yang dipenuhi harapan. Saudari Qingcheng, sudah selesai. Yelin terlalu kuat. Dia kalah. Danner tidak tahu bagaimana menghiburnya. Namun, tatapan Chu Qingcheng tegas. Aku tahu, dia tidak punya harapan untuk pertempuran ini. Tapi selama dia tidak menyerah, aku masih yakin dia akan menang. Tentunya, gadis-gadis itu melihatnya dengan kaget, lalu mereka menghela napas. Ini disebut keyakinan buta. Yang ditinggikan menggelengkan kepala, semakin kagum dengan Yelin, dan yang mulia Heiron mengangguk. Dia menghela napas saat dia berdiri, menatap hakim. Yelin menang, minta mereka kembali. Apa?
Hakim tersentak dan tidak percaya. Meski masih banyak waktu tersisa, yang ditinggikan ingin mempersingkatnya dan mengumumkan pemenangnya. Ini tidak pernah terjadi. Hakim tercengang. Heiron yang agung menghela napas. Hasilnya jelas. Apakah Anda ingin membiarkannya? Terus, sampai salah. Satu dari mereka kehilangan nyawanya? Apakah hanya itu yang bisa dilakukan Raja Naga Langit Emas penghancurmu? Maka anggaplah itu kemenanganku. Varian, Raja Naga Iblis, pemakan surga. Semua orang, bahkan Yelin, tidak bereaksi saat jiwa naga Juofen sekali lagi meraung. Cahaya merah memudar, matanya tertutup, seolah-olah tertidur. Dan ketika dia membukanya lagi, warnanya menjadi hitam pekat. Aura merajalela sebelumnya dari naga merah juga hilang. Memberi jalan bagi salah satu kejahatan murni. Matanya yang hitam pekat hanya memperkuat rasa takut. Terasa Sioliola itu menyedot jiwamu. Yeilin menganga. Apa-apaan ini? Bagaimana itu berubah warna? Bahkan auranya berbeda. Yang ditinggikan juga membeku di tempatnya. Logikanya setelah mengambil karakteristik pemiliknya, itu tidak akan pernah bisa berubah lagi. Pertama itu brutal dan biadab, tapi cukup terhormat. Sekarang berubah menjadi ganas dan kejam, seperti pembunuh terburuk dalam sejarah. Untuk dua perubahan ini, muncul pada satu jiwa, berada di luar pemahaman semua orang. Yang ditinggikan sendiri akan bersumpah hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Dan Kingshen yang membimbing Juofen pun terlihat konyol. Apakah ini yang dipahami anak itu dengan variasi jiwa? Ini terlalu aneh. Ini sama anehnya dengan dia. Apa metode kultivasinya? Ini, naga hitam tidak peduli dengan api emas. Membuka dan menancapkan giginya ke naga emas. Pikiran Yelin merasakan sakit yang tajam saat jiwanya rusak. Sebagai reaksi, api emas meledak seperti gunung berapi besar melilit naga hitam. Namun, itu tidak membuat mereka takut. Tidak seperti Raja Naga Merah yang maha kuasa. Aura gelap di sekitarnya menyerap api saat mereka mendekat. Yelin sangat terkejut dengan hal ini. Metode kultivasi Juofen dari Kaisar Sembilan Ketenangan. Seni transformasi iblis dikombinasikan dengan jiwa naga surga, menghasilkan Raja Naga Iblis, pemakan surga, mampu menyerap apa saja dan segala sesuatu yang ada. Nyala emas penghilang Yelin tidak memiliki peluang melawan jiwa naga seperti itu. Yelin tampak serius dan menggertakkan giginya. Apakah ini kemampuan Kilin? Hahaha. Bagaimana menurutmu? Juovan menyeringai. Sudah kubilang, pada akhirnya kita adalah manusia. Jalan binatang suci tidak sepenuhnya berguna bagi kita. Apakah Anda masih berpikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menang melawan saya dalam pertarungan jiwa? Alis Yelin bergetar. Aku salah menilaimu. Anda masih menambahkan lebih banyak trik ke jiwa Anda. Kalau begitu, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda jiwa naga surga yang paling murni. Naga adalah makhluk terkuat dan terberat. Naga iblismu sangat aneh dan bisa menangani apiku, tapi masih terlalu lunak. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana seharusnya naga sejati. Dengan teriakan, tanda-tanda Yelin berakhir. Ungkapkan kebrutalanmu. Raja Naga Surga Emas yang menghancurkan penumpahan skala. Mengaum, raungan brutal datang dari naganya dan mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat berguncang, itu melemparkan naga iblis itu. Naga iblis itu tidak memiliki kesempatan untuk menempel lagi saat sisik naga emas itu merinding dan melesat seperti pedang kecil ke arah naga iblis itu. Sisik-sisik itu berisi api yang menghanguskan, yang bisa membakar apa saja. Juofen memiliki firasat yang sangat buruk, tanpa ragu-ragu. Berdasarkan intuisi kehidupan gandanya, dia membuat jiwanya menjauh. Terbukti sudah terlambat karena sisik jatuh dari naga emas seperti hujan, mengenai naga iblis sepenuhnya, dan mengirimkan api emasnya langsung ke tubuhnya. Naga iblis tidak punya waktu untuk menyerapnya, karena mereka langsung meledak. Kekuatan dahsyat dan nyala api yang membakar membuat naga iblis itu tersentak karena rasa sakit dan siksaan. Juofen juga diserang oleh rasa sakit di benaknya. Baru saja kembali, namun didorong mundur pada detik berikutnya, membakar harapan terakhirnya.
Naga ganda yang ditinggikan menggelengkan kepala mereka. Mereka dikejutkan oleh taktik Juofen. Tetapi mereka harus mengakui, jiwa naga Yelin jauh lebih lengkap dalam adaptasinya. Cukup sempurna. Naga merah dan naga iblis, Juofen, masing-masing kuat. Tetapi juga memiliki banyak kelemahan. Kembali ke bentuk merahnya. Naga itu melontarkan cakarnya dan menghentikan serangan naga emas. Ia kemudian menghancurkan kepala lawannya dengan cakar dan melemparkannya ke tanah. Raja Naga Merah yang maha kuasa benar-benar seorang raja dalam hal kekuatan mentah. Bahkan, naga emas pun tidak bisa menandinginya. Penonton sekali lagi berteriak kegirangan. Juovan menggunakan dua variasi untuk melawan, tapi kemudian naga emas memutar dan menjentikan ekornya. Menyerang naga merah dengan sisik emasnya. Gemetar. Gemetar. Juoven mengeluarkan darah dari mulutnya, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia meminta Raja Naga Merah yang maha kuasa kembali menjadi Raja Naga Iblis Pemakan surga untuk menyerap api emas yang tersisa di tubuhnya. Akhirnya bernafas lega. Dia tahu dua bentuk itu tidak cukup. Juoven, ini adalah akhir baris untukmu. Variasi Anda tidak dapat mengambil naga saya. Tingkat kedua adalah tingkat kedua. Bagaimana itu bisa cocok dengan jiwa naga yang sempurna? Hahaha. Yelin memandang Juoven dengan bangga. Penuh percaya diri, Juoven mencibir. Brad, cukup menggurui. Atau kamu akan menyesal. Ini belum berakhir. Kamu bukan satu-satunya. Ketika saya menjadi gila, saya tidak bisa mengendalikan diri. Joven mencibir. Wajah Yelin berkedut. Apakah kamu menyebutku gila? Kita lihat saja. Siapa yang jadi gila duluan? Decimating Golden Flame disebut decimating karena dapat membakar langit. Anda mungkin meruntuhkan langit dengan membakarnya, tetapi saya akan menahannya. Haha, Joven menyeringai, menyeramkan. Alis Yelin berkedut. Merasa aneh, apa yang membuat ini begitu percaya diri? Ketika kedua jiwa naganya tidak berguna, saat sisik emas mendekat, cahaya merah pada naga merah meredup, dan tubuhnya tembus pandang. Naga besar itu kemudian menyala dalam nyala api biru. Naga api biru, varian jiwa naga. Vaulting Dragon King. Dia berubah lagi. Setiap orang menjadi patung batu terpana oleh keterampilan Juoven pertama. Fakta bahwa ada dua variasi dari jiwa yang sama tidak dapat dipahami. Dan sekarang, mereka menemukan ada yang ketiga juga. Itu karena metode kultivasi Juoven, sesuai dengan semua jalur, yang berasal dari Kaisar Sembilan Ketenangan. Apakah ini Chaos Flame Vaulting Kunpeng? Yelin berteriak kaget. Kepala dari 5 binatang suci, Vaulting Kunpeng, pengguna api lembut, Chaos Flame of Creation. Satu-satunya hal yang dapat meredakan kebrutalan. Dari nyala api yang paling kuat, hanyalah nyala api yang paling lembut. Lalu murid, siapakah dia? Kilin atau Kunpeng? Juoven akhirnya mengungkapkan kekuatan yang bisa menahannya. Cakar naga emas menghantam tulang punggung naga biru. Api emas yang mengamuk menyerbu ke dalam api biru, membakar punggung naga biru. Namun api biru dengan cepat bergeser dan melilit api emas, menelan dalam sekejap mata. Itu tidak menghentikan cakar yang perkasa, dan keras itu membuat tulang belakang naga biru itu berderit dan menjerit. Juoven merasakan tusukan, rasa sakit di benaknya. Yelin mengejek. Tidak berguna. Naga biru dengan api lembut itu bagus untuk pertahanan, bukan serangan. Cakar ini tidak akan melukai nagaku sama sekali. Saya kira tidak demikian. Kilatan merah muncul di jiwa naga. Aku tahu, kamu akan berubah kembali menjadi Raja Naga Merah yang maha kuasa. Hanya naga merah yang benar-benar dapat menyerang di antara semua variasi Anda. Ya, sayang sekali, dia hanya memiliki kekuatan. Dalam pertarungan jiwa, kekuatan adalah pilihan terakhir. Paling-paling, itu hanya akan mendorong nagaku ke belakang dan tidak melukainya. Kapan aku bilang aku hanya punya 3? Perut Raja Naga Surga Emas yang menipis ditembus oleh cakar naga. Darah mengalir dari mulutnya dan menetes ke tanah. Tetapi masih tidak bisa menghilangkan kebingungan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Logikanya,
ketiga naga itu tidak bisa melukai nagaku. Alis, Yeilin, bergetar. Dia memutar kepalanya yang kaku untuk melihat naga emas dengan tubuh besar, tidak seperti tiga varian yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu ditutupi petir ungu. Gemuruh guntur bergemuruh setiap kali melesat di tubuhnya. Cakarnya yang tajam berkedip ungu saat keluar dari sisi lain naga emas. Itu Heaven Crushing Phoenix S Berserk Purple Lightning. Mata Yelin bergetar, mengingat telah melihat kilat ungu di Joven. Tapi dia ceroboh. Ketika dia fokus berurusan dengan api biru, Joven bisa membacanya seperti sebuah buku dan menghela napas. Akhirnya, memakumu. Apa maksudmu? Varian Jiwa Naga, Raja Naga Penghancur Surga. Itu satu-satunya yang dapat merusak Anda. Jadi sebelum saya bisa menggunakannya, saya harus membuat Anda lupa bahwa itu pernah ada. Yelin terguncang saat dia sadar. Darah keluar dari mulutnya, membuat wajahnya yang terkejut menjadi berdarah. Kamu memberitahuku segalanya sejauh ini untuk membawaku ke dalam perangkap ini? Wu Qingqiu juga terkejut. Sialan, dia telah ditipu, kakak senior. Apa yang kamu katakan? Aku juga tidak terlalu jelas. Lihatlah 4 jiwa. Naga Juo, Fan. Tak satu pun dari mereka bisa melawan saudara junior. Namun pada akhirnya, jiwa naganya terluka parah. Apakah Anda tidak merasa aneh? Ada begitu banyak orang yang sama terkejutnya dengan dia. Juoven membalikan meja terlalu cepat. Bahkan, menurut standar mereka, dia telah diinjak di setiap belokan sampai sekarang. Namun, beberapa rubah tua licik di sekitarnya melihatnya. Sangat mudah, tapi tidak hanya kuat, tapi juga licik. Bahkan kami tertipu oleh tindakannya dan mengira dia tidak bisa menang. Ya, 4 jiwa naga membuka jalan menuju kesuksesan. Naga merah pertama kali dikeluarkan untuk menguji kekuatan naga emas. Varian kedua adalah menurunkan ancaman api emas dan meletakkan dasar untuk kudeta. Varian ketiga adalah umpan. Naga biru berlawanan langsung dengan Raja Naga Emas. Dan karena lemah dalam pertempuran langsung, itu adalah penutup yang sempurna untuk membuatnya mendekat. Naga iblis dan naga biru memiliki serangan yang lemah. Dengan hanya naga merah yang kuat, tetapi tidak cukup eksplosif. Itu satu-satunya yang bisa menyerangnya. Tapi siapa yang mengira langkah pembunuh yang sebenarnya belum datang? Bai Mei yang agung terkekeh. Ini semua karena pikiran bengkok anak aneh Joven itu. Yelin lebih kuat darinya, tetapi gagal dalam hal mentalitas. Apakah kamu benar-benar berpikir, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam jarak dekat? Joven memandang Yelin dengan tatapan sombong. Yelin melotot. Baik, saya kira saya kehilangan huru-hara. Aku tidak bisa mengalahkanmu di sana. Wajah Yelin berkedut saat dia melotot. Apakah kamu mempermainkanku? Namun, meski saya siap kalah dalam aspek itu, bukan berarti saya menyukainya. Mengapa? Karena kamu mengabaikan petir unguku, Jovan melanjutkan. Meskipun masih cukup lemah, itu juga tidak sia-sia. Saat ketiga jiwa naga kalah satu persatu, haha, bukankah sudah kubilang bahwa kamu terlalu percaya diri? Jovan membuat tanda, dan naga ungu menjentikan cakarnya, menariknya keluar dari tubuh naga emas. Sebelum membiarkan petir ungu menyala dan tenggelam ke dadanya lagi, teriak Yelin. Jiwanya sudah rusak. Jika yang ini mengenai, dia akan mati. Petir ungu menyambar api, tetapi gagal. Ini menunjukkan petir ungu Joven tidak sebanding. Yelin merasa ingin menangis. Dia seharusnya tidak begitu bersemangat untuk menang dan membiarkan dirinya menderita karenanya. Bahkan jika Joven dipukuli sampai habis, dia masih tidak bisa melukainya dengan 4 naga sampah. Tapi sekarang, sampah yang sama itu membuatnya masuk. Naga emas terbungkus dalam api emas. Jadi, naga ungu berubah menjadi naga, iblis, dan menggigit untuk menyedot api keluar darinya. Ketika naga emas menembakkan sisiknya untuk bertahan, yang lain baru saja berubah menjadi naga biru untuk membatalkan serangan. Kemudian, ia berubah menjadi naga merah saat mengibaskan ekornya dan menerbangkan naga emas. Ini tidak akan menyakitkan.
tetapi karena dia terluka sangat parah. Itu menambah penghinaan pada lukanya. Naga merah membidik lukanya saat mencakar ke arahnya. Bahkan jika cakarnya tidak melukai naga emas, hantaman kerasnya masuk jauh ke dalam lukanya. Yelin harus memuntahkan darah setiap saat karenanya. Rasa sakit di kepalanya menjadi sangat buruk, sehingga dia merasa itu akan meledak. 4 jiwa naga sampah bersekongkol dengan jiwa naga surga yang sempurna. Leluhur naga penghancur akan meledak. Hanya pukulan sepihak. Penebangan Golden Heaven Dragon King terluka parah, meninggalkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Serangan naga merah diabaikan sebelumnya. Naga lain tidak bisa berbuat banyak melawannya. Bahkan naga ungu yang paling brutal pun tidak bisa mematahkan pertahanan api emasnya. Singkatnya, tidak peduli yang mana dari keempat jiwa naga ini yang diserang, tidak ada yang bisa mengancam naga emas. Namun, setelah serangan diam-diam naga ungu itu, ia meninggalkan celah besar di pertahanannya. Sampai-sampai, serangan naga merah melewati dan bisa memberikan beberapa kerusakan. Dengan demikian, keempat jiwa naga terus berganti, yang biru dan yang jahat, untuk pertahanan melawan api emas, untuk menempatkannya pada posisi di mana serangan apapun tidak berguna. Jadi ketika dia berhenti menyerang, naga merah itu ikut bergabung, menghantam lukanya. Jika dia ingin melawan lagi, naga biru dan hitam hanya akan menunggunya. Api biru yang kuat benar-benar bisa menahan kebrutalan api emas. Bahkan, jika dia keluar semua, itu hanya akan memberikan luka kecil pada naga biru. Kemudian, itu akan berubah menjadi naga ungu dan mengirimkan sambaran petir ungu yang ganas ketika itu paling rentan. Dengan cara ini, naga emas terjebak dalam posisi pasif. Itu seperti bagaimana seorang pria besar mengikat tangan dan kakinya dan membiarkan sekelompok anak nakal mencoba untuk mengalahkannya. Oh, tapi salah satu dari mereka membawa pisau. Dia menggigil setiap kali dia melihat pedang itu mendekat, menghindari sebanyak mungkin, tetapi tidak pernah menyerang karena ada risiko pedang. Itu akan merenggut nyawanya. Petir ungu adalah yang terlemah dari kekuatan Juofen, membuat naga ungu menjadi yang terlemah dari keempat naganya. Tapi ancaman tetap terlepas. Sampai-sampai naga emas itu takut akan serangan diam-diam dan tidak melawan. Dengan cara ini, dia hanya bisa membiarkan 4 jiwa naga Juofen menghujani cakar dan taringnya. Saat dipukuli berulang kali, penonton tercengang melihat pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Kenapa naga emas yang perkasa berubah menjadi seperti kucing penakut? Orang-orang heboh. Merasa hidup adalah permainan karena posisi bisa berubah begitu cepat. Wen Tao memegangi kepalanya. Tianxiang, kakakmu telah membuka mataku. Saya selalu mengira, kekuatanlah yang membuatnya aneh. Tetapi sekarang, saya mengerti apa artinya menjadi pemenang. Ini semua tentang pikiran. Ini bukan kemenangan yang diperoleh melalui kekuatan, karena keempat jiwa naga itu tidak bisa mengalahkan naga emas. Namun lihatlah, naga emas sekarang dipukuli hitam dan biru. Astaga, bagaimana dia bisa membuat strategi seperti itu? Ahaha, apa yang sulit dipercaya? Bukankah saya telah mengatakan bahwa dia berasal dari klan kelas 3 yang rendah selama ini? Namun, hanya dalam 10 tahun, dia berhasil menguasai kekaisaran. Bukan hanya nyali saja, dia berada dalam bahaya konstan saat dia bersekongkol dengan pihak lain. Satu langkah salah, dan itu akan menjadi akhir. Biar kutunjukkan bagaimana pertarungan murid binatang suci yang sebenarnya. Kekuatan adalah segalanya. Yelin membuat tanda dan berteriak. Asal-usul jiwa. Transformasi naga emas. Harmoni jiwa. Oke? Sampai sini dulu. Mau tahu kelanjutannya? Subscribe and like. Biar gue semangat bikin lanjutannya.